Materi software engineering ya, untuk pertemuan yang kedua, kita masuk ke software proses model. Nah, apa yang akan kita bahas di sini adalah kurang lebih tentang alur dari pembuatan suatu project IT. Jadi, ketika membangun sebuah project itu tidak serta-merta kita ketemu klien kemudian langsung membuat programnya. Ternyata tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa agar pada saat implementasi sistem itu dapat berjalan dengan seminimal mungkin errornya, ya. Nah, jangan dibayangkan bahwa uh, metode-metode yang kita pelajari hari ini itu akan dikerjakan sendirian, tidak. Kenapa membutuhkan software proses model? Karena project IT rata-rata sangat kecil yang bisa dikerjakan sendirian. Kalau kita kerjakan sendirian, pada umumnya hasilnya tidak bisa sekompleks kalau kita bekerja secara tim, ya. Oleh karena itu, pada saat bekerja secara tim, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk menyelaraskan kinerja kita dengan orang lain. Nah, itu ada banyak caranya. Nah, secara umum, sistem pengembangan software itu menggunakan sistem SDLC, yaitu System Development Lifecycle. Nah, di dalamnya ada tahapan planning, analisis, design, implementation, dan using. Nah, semua tahapan ini sebaiknya dilakukan dalam tahapan pembuatan project IT, jadi tidak ada yang ditinggal. Karena kenapa? Begitu satu ketinggalan, atau satu kita ngerjakannya asal-asalan, pada umumnya akan mengganggu proses berikutnya. Nah, yang membedakan apa dari satu model ke model yang lain adalah bagaimana cara alur itu bekerja. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini, ya. Nah, secara konsep software proses model di dunia ini ada beberapa model yang bisa digunakan, yaitu waterfall, incremental, evolutionary, dan agile. Nah, yang saat ini sangat banyak digunakan itu adalah yang model agile. Atau Anda pernah dengar Scrum. Nah, itu yang saat ini banyak digunakan dalam pengembangan suatu sistem. Nah, sedangkan yang lain-lainnya masih ada yang menggunakan, namun biasanya sudah dikombinasikan dari satu metode ke metode yang lain. Nah, ini kita lihat satu-satu. Dalam tahapan waterfall ini, maka suatu sistem dikembangkan secara berurutan. Jadi dari tahapan komunikasi dengan klien, kemudian kita masuk dalam tahapan planning, kita menilai layak atau tidaknya suatu sistem ini untuk dilanjutkan. Kemudian kalau layak berarti kita lanjutkan dengan kontrak. Kalau kontrak sudah selesai, kita bangun modelnya. Ketika klien sudah setuju, kita masuk ke pembuatan sistem atau implementation system. Kemudian kita masuk ke deploy. Jadi kita sudah menginstalkan sistem ini ke user dan kemudian baru masuk maintenance. Nah, tahapan ini dalam sistem waterfall itu selalu urut. Jadi kalau misalkan dalam tahapan communication ini belum selesai, biasanya planning juga tidak dilakukan. Nah, kemudian nanti kalau planning ternyata ada masalah, berarti kita kembali ke step sebelumnya, yaitu communication. Sehingga urutan-urutannya selalu tetap seperti ini, dan kalau kita harus kembali ke satu step ke belakang. Ya, jadi waterfall model ini modelnya selalu berurutan dari tahapan pertama dari planning sampai tahapan maintenance itu selalu berurutan. Jadi kalaupun harus kembali, maka dia kembali satu step ke belakang, tidak bisa jauh-jauh. Nah, jadi yang pada saat kita menggunakan tahapan waterfall ini, kita harus sudah tahu kira-kira rencana kita ke depan ini jadwalnya seperti apa. Nah, jadi biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu apa yang akan dikerjakan, mereka akan menggunakan metode waterfall. Karena apa? Jalannya sudah pasti seperti ini kok, saya sudah pengalaman, ini bukan proyek pertama saya, atau misalkan saya sudah sangat tahu tentang topik ini, jadi rasanya tidak perlu banyak belajar di tengah-tengah, saya tinggal implementasi saja, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan user. Nah, berarti dalam kondisi ini saya bisa menggunakan metode waterfall. Ya, jadi ciri-ciri utamanya waterfall itu seperti itu. Nah, ini kapan kita menggunakan metode waterfall? Ketika requirement-nya sudah sangat-sangat
dipahami. Jadi ini bukan proyek pertama kita yang sejenis, dan kemudian kita juga sudah punya tim yang sudah tahu pekerjaannya seperti apa. Jadi kita tidak butuh banyak perubahan selama di development dari sistem. Itu adalah waterfall. Nah, sistem tugas akhir itu salah satu contoh yang paling gampang dengan metode waterfall. Karena kenapa? Dikerjakannya sendirian, sehingga kita tidak ada tim yang membantu kita. Sehingga mau tidak mau, saya tidak bisa jalan paralel dua-duanya dalam satu kali waktu. Mau tidak mau harus mengerjakannya secara berurutan. Ya, kurang lebih seperti itu waterfall. Berikutnya sudah tentang incremental. Incremental ini bisa juga disebut dengan Rapid Application Development atau RAD model. Nah, ciri-ciri utamanya apa? Sedikit berbeda dengan waterfall. Kalau waterfall tadi sistemnya secara utuh kita pelajari, kemudian kita step by step kita kerjakan secara utuh, maka dalam incremental ini tidak. Incremental ini dia memecah-mecah project menjadi bagian yang kecil-kecil. Jadi misalnya saya masuk ke bertemu dengan klien pemilik rumah sakit misalnya. Nah, kemudian pemiliknya bilang dia mau buat semua bagian. Terus kita berpikir bahwa kalau membuat semua bagian, tim saya tidak cukup, anggota proyek saya tidak cukup. Yang kedua, waktunya juga akan menjadi sangat lama kalau saya harus menggunakan waterfall karena step by step. Maka karena keterbatasan waktu dan keterbatasan personil, maka lebih cocok menggunakan incremental. Gimana caranya? Kita pecah-pecah. Contoh, sekarang yang urgent apa? Oh, yang urgent ini adalah rawat jalan. Ya sudah, kita selesaikan dulu bagian rawat jalan. Kita kerjakan bagian komunikasi rawat jalan, ya. Begitu rawat jalan selesai, tim analisnya selesai mengerjakan rawat jalan, dia sudah membangun planningnya, dia sudah membangun model, diserahkan ke programmer, maka bagian analis ini bisa langsung bagi tugas, dia pindah ke bagian yang kedua. Setelah rawat jalan nanti selesai, apa target berikutnya dari rumah sakit? Oh, dari rumah sakit berikutnya adalah lab. Berarti bagian analis tadi yang menganalisa di rawat jalan, dia pindah ke bagian lab. Dia menganalisa di sini, apa kebutuhannya, kemudian deal atau tidak dengan rumah sakit tentang modelnya, kemudian sampai sudah siap dibangun, diserahkan ke programmer. Programmer di sini sudah selesai seharusnya ya. Dari jadwalnya dia untuk membuat rawat jalan selesai, dia pindah mengerjakan ke yang lab. Dari lab selesai, si analis selesai, dia pindah ke berikutnya. Berikutnya apa? Oh, rawat inap. Rawat inap pendaftaran dulu wes. Bagian pendaftaran selesai, nanti pindah lagi ke mana? Ke kamar obat dan seterusnya. Sehingga dalam tahapan incremental, sedikit demi sedikit maka semua modul akan bisa diselesaikan. Ya, jadi bagi tugasnya ini tugasnya kecil-kecil, tapi terus continue. Sedangkan kalau di waterfall kan tidak. Begitu tim analis selesai, dia membangun model, sudah diserahkan ke programmer, dia selesai tugasnya analis. Nah, sedangkan dalam incremental tidak. Begitu dia selesai satu bidang, dia pindah ke bagian yang lain. Di bidang sana selesai, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Sampai seluruh yang ada di dalam perusahaan menjadi program yang komplit. Jadi programnya sudah lengkap. Ya, itu incremental. Nah, pada umumnya incremental proses model digunakan ketika suatu perusahaan tidak punya banyak waktu untuk menunggu peluncuran suatu program. Jadi dia mau programnya yang inti dulu jalan, nanti seiring dengan perkembangannya, maka baru saya tambah produk-produk yang lain. Jadi produk-produk tambahannya diselesaikan sambil jalan. Nah, contoh, kalau dulu kita lihat Grab pertama kali muncul, dia hanya ada misalnya sepeda motor sama mobil. Kemudian seiring dengan perkembangannya ada GrabFood, ada Grab Massage, ada Grab Express, kemudian ada Grab Mart, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari incremental proses model. Jadi, kita ngejar waktu nih, karena nanti keburu didului oleh saingan kita, maka kita harus segera promosi. Nah, maka dari itu, kita promosi dulu. Jadi dengan tools yang ada, kita promosi. Kemudian nanti kalau dengan berkembangnya waktu, kemudian kita sudah mendapatkan dana, kemudian kita melihat pasar bahwa bisa menerima produk kita, baru kita kembangkan ke produk yang kedua. Nah, itulah incremental. Ya, jadi
dia step by step mengerjakannya. Nah ini, jadi incremental itu menggambarkan piece by piece. Jadi apa ya istilahnya? Modul per modul itu bagian per bagian yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi sesuai dengan kebutuhan user mana dulu yang harus dikerjakan, yang paling penting, paling urgent. Nah itu yang dikerjakan dulu. Begitu selesai, baru kita lihat kalau ini sesuai, baru kita lanjutkan ke berikutnya. Nah ini dikatakan bahwa dengan cara ini menjadi lebih murah dan lebih mudah kalau ada masalah. Kenapa begini? Karena kita bayangkan, kalau misalkan di suatu rumah sakit kita bagi menjadi beberapa bidang seperti tadi yang sudah dikisahkan, misalnya nih, saya sudah selesai di rawat jalan, kemudian diimplementasikan, ternyata di rawat jalan ada salah. Nah, berarti kita benahi dulu apa yang salah di rawat jalan ini. Nanti ketika datanya diintegrasikan dengan bagian-bagian yang lain, kita bisa cukup yakin bahwa apa yang ada di rawat jalan sudah dalam keadaan stabil, sudah dalam keadaan yang reliable, sudah bisa jalan dengan baik, ya. Sehingga ketika dia dikombin dengan yang lain, itu sudah dalam kondisi yang oke. Jadi tidak harus membenahi sistem yang besar, ya. Itulah incremental. Kapan kita menggunakan incremental? Ketika kita punya keterbatasan waktu dan staff, sehingga kita tidak punya cukup orang untuk mengerjakan secara utuh. Orang kita cuma sedikit, jadi kerjanya harus gantian. Nah, itu yang kita gunakan incremental. Kemudian limitasi waktu, karena apa? Ya itu tadi, karena kan implementasinya buru-buru, harus dipublishnya buru-buru, sehingga mau tidak mau kita harus mengerjakannya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian incremental juga bisa kita gunakan ketika teknik tools-nya jadi seperti apa ya? Misalnya gini, saya mau membuat sistem dengan pengenalan wajah. Nah, tapi saya tidak yakin bahwa secara utuh saya mempunyai library yang sesuai. Jadi tools-tools yang saya butuhkan, alatnya belum datang, alat pengenalnya belum datang, kemudian misalkan library-nya juga saya belum menemukan yang pas dan lain sebagainya, saya tidak yakin dengan proyek ini, maka kita kerjakan sedikit demi sedikit. Nah, itulah incremental. Ya, jadi berdasarkan kata-katanya, incremental itu dikerjakan sedikit demi sedikit. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi program yang utuh. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah atau advantage-nya adalah simple and easy karena dia berupa waterfall kecil-kecil ya. Kemudian scope-nya menjadi lebih kecil-kecil. Kemudian setiap iterasi kita bisa publish. Jadi ini, sekarang GrabFood-nya selesai, dipublish, ditambahkan, diupdatekan. Kemudian sekarang Grab Express-nya selesai, kita tambahkan lagi ke program utamanya, dan seterusnya. Sehingga maintenance-nya juga akan menjadi lebih gampang. Ketika ada error di satu bagian, kita bisa pastikan bahwa di tempat lain aman, karena yang lainnya sudah dicek, misalkan seperti itu. Karena maintain-nya gampang, otomatis manajemen resikonya juga lebih mudah. Nah, kekurangannya dia lebih tidak fleksibel. Kenapa? Karena begitu kita selesai di satu bidang, kemudian kita pindah ke bidang yang lain, contoh tadi misalkan saya selesai di GrabMart, kemudian saya pindah ke Grab Express, berarti ketika ada masalah dengan GrabMart, maka waduh, ini tim saya yang mana yang saya harus pakai untuk memperbaiki yang di GrabMart? Karena sekarang semuanya sedang fokus di Grab Express. Nah, sehingga akhirnya kurang fleksibel untuk pembagian tugas dari anggota timnya. Dan kemudian karena dia sedikit demi sedikit modulnya jadinya, kita mau memasarkan produk utuhnya ini akan menjadi cukup lama. Nah, akhirnya yang terjadi ya seperti sekarang, begitu Gojek atau Grab punya fitur baru, dia akan promosikan besar-besaran untuk fitur itu. Nanti begitu ada produk baru lagi, maka produk-produk yang sudah ada, sudah hampir tidak ada gaungnya, tidak ada suaranya, tidak ada promosinya. Ya, jadi kalau mau mempromosikan secara utuh akan susah. Kenapa? Karena ini bukan versi akhir dari program saya, bahkan mungkin tidak ada akhirnya. Karena kenapa? Terus mengalami perubahan. Ya, kalau kita lihat ketika kita pakai Grab gitu ya,
secara berkala tiba-tiba tampilannya berubah lagi. Urutan penggunaannya juga berubah lagi. Cara mengambil promonya juga beda lagi, dan seterusnya. Karena apa? Mereka terus berubah. Ya, itu yang incremental. Sedangkan RAD ini rapid apa tadi ya? Bentar. Nah ini rapid application development model ini adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam model RAD ini kita sangat melibatkan user. Ya, jadi user terlibat sangat banyak di sini. Dalam model ini kita membutuhkan user yang familiar dengan kondisi pemrograman. Jadi contohnya misalkan, oh teman kita alumni, sama-sama dari informatika, tapi dia sekarang punya bisnis, kemudian minta tolong kita untuk membuatkan software-nya. Nah, orang seperti ini kita bisa tarik dalam model RAD ini. Karena kenapa? Mereka bisa secara aktif mengomentari hasil kerja kita, sehingga dia bisa memberikan masukan, dia bisa memberikan catatan, bisa memberikan kritikan yang membantu dalam pengembangan software. Nah, oleh karena itu bentuknya seperti ini. Ketika kita sudah tahu apa yang mau dikerjakan, maka di dalamnya sini kita melibatkan user dalam membuat sistemnya. Jadi kita membuat desain, tanyakan ke user, kemudian kalau cocok, bikin programnya, kemudian nanti hasil programnya kita berikan ke user lagi, sampai usernya oke, baru kemudian kita publish sistemnya. Ya, kurang lebih seperti RAD. Nah, bentuknya di dalamnya kurang lebih sama dengan waterfall, jadi di dalamnya akan ada orang-orang yang terlibat dalam fase desain, kemudian fase implementasi, tapi ini biasanya dikerjakan secara cepat. Jadi RAD ini dikerjakan secara cepat ketika kita butuh sistem dalam waktu yang singkat. Nah ini, jadi kapan kita menggunakan RAD? Ketika waktu kita nggak banyak untuk publish ke pasar. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan RAD ketika user kita cukup komunikatif, jadi dia punya interaksi yang bagus dengan kita. Dan kemudian scope-nya jadi apa ya istilahnya ya? Ketika kita membangun sistem, tidak hanya sekedar bisa diatasi dengan prototipe. Jadi prototipe itu kita membangun miniatur program. Dalam bentuk apa? Kita bisa oret-oret di kertas, nanti programnya seperti ini, cara pakainya seperti ini, atau kita membuat suatu miniatur program yang sudah ada bisa diklik-klik, jadi kita bisa cerita ke user, seperti ini loh nanti programnya. Nah, cara pakainya seperti ini. Nah, di dalam RAD, ketika kita tidak bisa melakukan prototyping, dalam istilah bahwa ini harus langsung diimplementasikan agar user itu bisa membayangkan cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka ya kita libatkan user. Jadi begitu kita buat programnya, tunjukkan user oke, lanjut. Kalau tidak kita benahi. Demikian seterusnya. Jadi makanya dia dibilang rapid karena dia terus harus berulang dan cepat. Nah, kemudian di dalam metode RAD ini juga skop sistem yang dikerjakan itu juga jelas pembagiannya. Jadi bukan untuk sistem yang kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Jadi mirip dengan waterfall, bahwa apa yang dikerjakan sudah tahu, ke depan saya harus mengerjakan A, B, C, D, E. Nah, jadi kita bisa membagi-bagi tugasnya menjadi kelompok-kelompok kecil pekerjaannya. Nah, RAD ini kita gunakan ketika anggota kelompok kita adalah orang-orang yang sudah pakar. Jadi mereka bisa ditinggal kerja sendiri-sendiri. Nah, jadi kita sebagai kepala proyek, kita cukup memaintain hubungan kita dengan klien. Sedangkan anak buahnya sudah bisa kerja sendiri. Pokoknya ini desainnya, kamu buat programnya. Nah, jadi sudah jelas bahwa di RAD ini kita tidak bisa terima orang-orang yang belum berpengalaman. Ya, nah ini, jadi member-membernya semuanya adalah master. Jadi orang-orang yang sudah pengalaman di bidangnya. Sehingga kita tidak perlu mengajari lagi dari awal. Mereka sudah tahu apa yang dikerjakan. Nah ini prototyping yang tadi saya jabarkan bahwa di dalam model prototyping kita bisa membuat miniatur sistem. Jadi miniatur sistem secara sederhana untuk membantu user menerima gambaran tentang bagaimana bentuk program ketika nanti dijalankan, ya.
beberapa tahapan prototyping ini ada tahapan prototyping yang paling sederhana adalah tulis tangan. Jadi kita di depannya user, kita gambarkan, oh formnya nanti seperti ini, nanti ada tombol ini yang harus diisi, kemudian kalau ini diklik, ini pergi ke sini. Nah, itu yang paling gampang. Kalau urgent ya, kita butuh cepat, kita tulis tangan. Tapi kalau misalkan kita punya waktu, kita bisa membuat satu modul kecil, kita buat pakai programming, kita buat di C#, kemudian kita buat satu modul saja, kemudian kita tunjukkan ini alurnya seperti ini. Jadi ini diklik, mungkin tanpa database ya, jadi belum masuk ke database, kita cuma cerita. Nanti ini kalau diisi, kemudian nanti diklik simpan, masuk ke database. Nah, data ini bisa digunakan kembali di modul ini dan seterusnya. Kita bisa cerita seperti itu. Harapannya apa? Harapannya klien bisa mempunyai gambaran seperti apa program yang akan kita buat. Jadi, dia bisa komentar, oh ini cari datanya terlalu ruwet, cari datanya gampang aja, wes pakai auto complete misalnya. Atau saya nggak mau pakai combo box, saya pakai button cari saja. Jadi begitu button cari diklik, nanti muncul satu form lagi untuk daftar barangnya misalnya. Atau nggak usah kayak gini, pakai scan barcode aja, semua barang saya punya barcode. Nah, dia bisa memberikan masukan seperti itu, harapannya ya. Jadi kapan menggunakan prototype? Ketika apa yang akan kita buat ini bersifat high risk. Ya, jadi kalau kita buat beneran, kita buat utuh, kemudian tiba-tiba ada salah, kita harus buang semua, dan ini resikonya besar. Misalkan ada kerusakan di sistem, atau hardware-nya rusak, atau bahkan berhubungan dengan penelitian yang berbahaya misalnya. Nah, atau dalam kondisi usernya sendiri tidak tahu apa yang diinginkan. Kita akan sering ketemu seperti ini. Contohnya apa? Ya seperti pertemuan lalu kita bahas. Orang ini diceritai temannya bahwa oh kalau pakai program itu enak, kerjanya cepat, nggak usah pakai accounting bisa, nanti bisa muncul sendiri laporan keuangannya. Nah, dengan iklan seperti itu dia cari kita, kamu kan lulusan informatika, yuk buatin aku program. Aku mau bikin program untuk tokoku. Buat apa, Om? Tanya gitu kan? Ya, pokoknya bisa mengatasi sistem yang ada di dalam tokoku. Nah, bagaimana kita sebagai sistem analis? Nah, mau tidak mau, karena tidak yakin dengan kondisinya, ya kita lakukan dengan banyak cara. Kita bisa datang, kita tanya-tanya pegawainya, bagaimana cara kerjanya, atau kita yang menyiapkan pertanyaan banyak untuk si Om, jadi kita yang kali-kali bertanya ke dia, atau kita pelajari dari dokumen yang ada, atau kita ambilkan, kita buatkan prototype, atau kita buatkan ini loh, kalau ada program seperti ini, kira-kira sesuai nggak dengan kebutuhanmu? Nah, itu gunanya prototyping, ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kalau tadi orangnya nggak tahu dengan apa yang dia minta, sebaliknya kondisi yang ketiga adalah developernya yang nggak tahu dengan benar nggak ya orangnya minta seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ya buat dulu prototipenya, jangan dibuat versi full. Kita buat prototipenya, kita tunjukkan ke klien, kalau oke baru kita lanjutkan. Ya. Kemudian kondisi lain yang membutuhkan prototyping adalah ketika ini adalah suatu sistem yang baru. Jadi ini suatu ide yang baru, kemudian kita mau mencoba melakukan testing terhadap pasar, kira-kira diterima atau tidak, maka kita bisa membuat yang versi prototyping dulu, jadi versi kecilnya. Kalau seperti ini, kira-kira saya coba nih ke beberapa orang yang ngerti aplikasi, mereka bisa terima atau enggak. Kalau terima, baru saya lanjutkan ke sistem yang utuh. Dan berikutnya, kita juga bisa menggunakan prototyping ketika kita tidak tahu bagaimana behavior dari user kita. Ya, contoh, sekarang ATM kebanyakan sudah menggunakan touchscreen, ya, terutama di kota besar. Jadi kalau kita ke ATM yang BCA, kemudian BNI dan lain sebagainya, semuanya sudah touchscreen rata-rata sekarang. Zaman dulu beberapa tahun yang lalu, ketika touchscreen ini belum umum, jadi handphone segala itu juga belum touchscreen, maka ketika dihadapkan pada sebuah sistem yang touchscreen, orang bingung seberapa kuat saya harus menekan. Kemudian apakah cuma tuh gitu aja sudah jalan? Biasanya yang terjadi apa? Alatnya banyak yang rusak. Kenapa? Karena orang, terutama kalau orang-orang sudah yang berumur lebih banyak, mereka
biasanya kalau nggak mencet sampai mantep itu nggak puas gitu kan. Jadi dipencet keras-keras layarnya. Akhirnya yang terjadi apa? Layarnya rusak atau layarnya cepat kotor, belum lagi kemudian nanti ada bad sector dan lain sebagainya. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalau untuk hal-hal seperti ini, maka lebih baik kita gunakan prototype. Kita coba dulu, user bisa menerima atau tidak. Nah, waktu itu yang dilakukan BCA apa? Mereka pasang satu di kantor utama, dicobakan. Sehingga apa? Ketika ada user yang atau ada nasabah yang merasa kesulitan, di sana ada satpam yang tahu, dia bisa lihat, oh orang ini kesulitan, kita dekati, kita ajari. Nah, dengan edukasi seperti ini, orang sudah terbiasa, terlebih lagi dengan keluarnya handphone yang touchscreen, lama-lama orang terbiasa dengan touchscreen. Akhirnya sekarang munculnya hampir semua alat menggunakan touchscreen. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, prototyping ini catatannya, bahwa ketika kita mengerjakan prototype, maka kita harus siap untuk kecewa. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah mendesain sebuah prototype, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang diminta oleh user, tidak sesuai dengan keinginan klien, maka ini akan dibuang. Kita nggak bisa memaksakan keinginan kita kepada klien. Nah, oleh karena itu, ketika membuat prototype, maka kita harus siap bahwa ada kemungkinan bahwa pekerjaan kita ini akan habis semua, dibuang semua, diganti dengan sesuatu yang baru. Ya. Oke. Nah, berikutnya spiral. Model spiral atau spiral model kurang lebih konsepnya mirip dengan incremental. Jadi dia dibuat dalam versi kecil, kemudian dia berkembang menjadi suatu sistem yang secara keseluruhan. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dalam spiral model yang dibuat itu adalah sistem secara utuh, tapi masih versi sederhana. Jadi kalau di sini versinya masih kecil. Contoh, saya nggak bisa kalau membuat suatu sistem dalam toko saya, kemudian penjualannya tok yang saya selesaikan, yang kamu selesaikan, misalkan saya kliennya ya. Ini harus selesai semua dulu, karena kenapa? Semua berhubungan. Saya beli masuk ke stok, nanti dari stok dijual. Nah, kalau kamu buat pembeliannya tok, nah buat apa? Saya nggak bisa jualan. Stok saya juga saya nggak bisa tahu stok saya seperti apa. Nah, oleh karena itu, ada satu konsep spiral model ini, yaitu kita buat utuh. Jadi penjualan, stok, pembelian, semua kita buatkan, tapi masih sangat sederhana. Misal, pembelian, ya wis pokoknya bikin nota beli. Ada pembelian masuk, sudah tambahkan ke stok. Stok juga gitu. Nanti ada stok beli, berarti ditambah, nanti ada penjualan, stok berkurang. Kemudian penjualan cukup membuat nota jual, cara bayar belum dicatat karena nggak nuntut waktunya, kemudian pokoknya ada barang dijual, print nota, selesai. Itu versi yang pertama. Seiring dengan perkembangannya, melihat ini sudah sukses, kita kembangkan lagi. Oh, pembeliannya bisa memberikan rekomendasi. Pada saat saya mau beli barang, dikasih tahu, stokmu ini masih ada 50. Yakin mau beli lagi? Nah, sudah ada rekomendasi di sini. Kemudian nanti stok juga sama. Begitu nanti ada stok yang mencapai titik tertentu, misalkan sisa cuma 5, langsung memberitahu ke bagian pembelian, stokmu tinggal 5, sudah waktunya pesan lagi. Nah, jadi nanti bisa memberikan rekomendasi kapan bisa beli, kapan waktunya nambah stok atau tidak. Penjualan juga sama. Oh, sekarang ini akhirnya bisa dipilah-pilah nih. Belinya banyak, ya sudah tak kasih diskon. Nah, ada harga grosir sekarang. Atau misalkan, oh ada orang mau beli barang A, kemudian barang A ini habis. Nah, bisa kasih rekomendasi, oh barang A ini mirip dengan barang B. Nah, berarti ada suggestion di sana. Nah, semakin lama semakin kompleks menjadi satu sistem yang besar. Nah, itulah spiral model. Oke? Nah, jadi di dalam konsep spiral model ini adalah kita fokus ke project secara utuh, namun kita kerjakan yang mana yang bagian yang kita butuhkan dulu dari setiap bagian. Kemudian nanti seiring dengan berjalannya, begitu ini selesai, kita akan melakukan iterasi. Ya, iterasi ini akan terus berkembang sampai programnya selesai. Nah, kapan ini cocok? Kalau projectnya sangat besar, sehingga tidak memungkinkan kita selesaikan satu persatu.
ya. Jadi kita selesai dulu semua, tapi nanti pelan-pelan satu persatu kita upgrade. Nah, jadi contoh itu juga terjadi di Grab. Jadi ketika dia keluar pertama kali mungkin bayarnya masih tunai. Kemudian dia berikutnya bayarnya bisa pakai OVO. Berikutnya lagi ada poin. Kemudian nanti poinnya bisa ditukarkan entah dengan poinnya Grab sendiri, bisa dimasukkan ke poinnya OVO. OVO-nya nanti bisa dibuat belanja yang lain lagi. Kemudian nanti sekarang ini sudah berkembang lagi bisa membayar pakai kartu kredit. Kemudian berkembang lagi ada promo kartu kredit. Kemudian sekarang ini berkembang lagi satu driver bisa ngirim beberapa dan seterusnya. Ya, itulah spiral model. Jadi modulnya sama, tapi modul di fitur yang ada di dalam modulnya terus mengalami pembaruan. Nah, apa kelebihan kekurangannya? Kelebihannya adalah battery analysis karena kita nambahnya sekecil-kecil fiturnya. Oh, fitur ini ternyata oke diterima, berarti kita bisa lanjutkan ke fitur berikutnya. Nah, kalau ternyata fitur ini tidak diterima, banyak yang komplain, kita bisa ganti, tarik lagi fitur ini, kita tambahkan fitur yang lain. Nah, jadi risk manajemennya menjadi lebih mudah dengan menggunakan yang spiral model. Kemudian ini cocok untuk proyek besar, untuk agar proyek ini segera diluncurkan, segera dikenal oleh masyarakat. Kalau mereka oke, baru kita kembangkan lagi. Sehingga kita tidak buang-buang waktu untuk pengembangan sesuatu yang besar, ternyata begitu diluncurkan, tidak diterima oleh pasar. Ya, sangat fleksibel, karena apa? Itu tadi, satu fitur kita masukkan, begitu tidak diterima oleh pasar, kita tarik kembali fitur ini. Kita ganti dengan fitur yang lain. Karena pengembangannya satu persatu. Ya, kemudian high user involvement karena kita melibatkan user di sini, kita melihat reaksi pasar seperti apa terhadap sistem yang kita buat, sehingga sangat bergantung dari penilaian mereka. Dan kekurangannya yang pertama mahal, karena kenapa? Ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang pengembangannya, ya. Kemudian juga modelnya, jadi ketika kita memodelkan di awal, bisa jadi banyak hal yang kita tidak terpikir, sehingga dalam seiring dengan perkembangannya akan mengalami perubahan, termasuk dalam desain datanya. Kalau dulunya mungkin kita cukup 10 entity ya, yang sudah ngambil database, kita cukup 10 tabel. Kemudian seiring dengan perkembangannya, bertambah fitur ini itu, ternyata sekarang jadi 15 tabel. Dan kemudian modul-modulnya juga, dulunya A hanya berhubungan dengan B, dengan perubahan fitur menjadi A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C, A berhubungan dengan D, dan seterusnya. Sehingga akhirnya semakin lama semakin kompleks, sehingga kita sangat susah memodelkannya. Ya, karena apa? Sistemnya sudah sangat besar, yang kita kerjakan sudah sangat banyak, sehingga mau tidak mau ya hanya mengandalkan dokumentasi sehari-hari, dia nambah apa, masukkan ke dokumentasi. Ya, sehingga kalau kita dipaksa untuk menarik kembali menjadi model-model yang seperti ER diagram, menjadi sangat sulit. Ya, itulah spiral model. Nah, yang berikutnya adalah agile. Nah, agile ini sesuai dengan artinya, agile itu adalah lincah, ya, dia fleksibel, dia dinamis. Nah, berarti agile ini dia akan terus mengikuti perubahan dari kondisi di lapangan. Nah, agile ini ada dua, secara garis besar kelompoknya ada dua, yaitu Extreme dan Scrum. Nah, Scrum ini adalah versi yang terbaru, jadi banyak sekali model Scrum, masing-masing mengembangkan dengan modelnya sendiri-sendiri, ya, ada Kanban dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep agile metode agile ini, jelas yang pertama customer sangat terlibat banyak. Ya, jadi customer benar-benar ikut memantau pengembangan dari proyek tersebut. Kemudian mereka juga yang memiliki role untuk menentukan berikutnya ngapain. Nah, kemudian dalam peluncurannya, dalam pengenalannya kepada pasar, sifat agile ini adalah incremental. Jadi dia sifatnya piece by piece pengenalannya, tidak langsung utuh semua langsung diluncurkan. Jadi dia mengerjakan satu modul, selesai, luncurkan. Satu modul, selesai, luncurkan. Dan yang menjadi aset utama dalam agile method ini adalah people. Jadi orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek agile ini adalah yang sangat menentukan keberhasilan suatu proses. Ya, jadi bukan prosesnya yang penting, tapi people yang penting. Karena kenapa?
Di dalam konsep agile, pada umumnya orang-orang yang terlibat dibiarkan bekerja sendiri. Mereka dianggap sudah mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga inisiatif itu sangat dibutuhkan. Nah, ini catatan ya, bahwa anak sekarang itu inisiatifnya yang sangat kurang. Nah, ini juga banyak sekali disampaikan oleh alumni-alumni yang sudah bekerja. Ketika mereka menghadapi anak-anak yang baru kerja, kemudian mereka menerapkan konsep agile ini, konsep Scrum, ternyata gagal. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang kalau tidak disuruh, rata-rata tidak dikerjakan. Padahal dalam konsep Scrum ini sangat membutuhkan inisiatif kita dalam pengembangan sistem. Ya, jadi kita tahu ini ada salah, kita harus lapor. Kemudian kita tahu kita sudah selesai, kita lapor. Nah, jadi mau tidak mau harus proaktif kita yang banyak berinisiatif di dalam proses agile. Ya. Kemudian di dalam konsep agile sangat mengagung-agungkan atau apa ya? Mereka sangat menerima perubahan karena mereka tidak bisa bekerja secara stagnan. Mereka akan terus melakukan perubahan di berbagai bagian, di berbagai aspek. Ya. Jadi mereka siap. Kalau hari ini kita ngerjakan A, tiba-tiba besok kliennya minta A1, ya sudah kita pindah ke A1. Karena kenapa? Namanya juga agile. Konsumen atau klien adalah segalanya dalam hal ini. Ya. Dan kemudian di dalam konsep agile, dia mengutamakan simplicity atau kesederhanaan dalam programming. Jadi kalau ada yang gampang, jangan dibuat menggunakan yang rumit. Ya, jadi mereka minta yang segampang mungkin dideploy sehingga mereka bisa segera publish hasil kerjanya. Nah, kita lihat dulu extreme programming. Di dalam extreme programming pada umumnya ini sangat sulit dilaksanakan ya extreme programming ini ya. Nah, extreme programming ini kerjanya ya secepat mungkin. Jadi biasanya programmer itu dipasang-pasangkan. Jadi satu programmer yang senior dengan programmer yang junior, mereka berpasang-pasangan dalam mengerjakan modul-modul yang diminta oleh klien. Nah, setiap pasang ini yang satu ngetik, yang satu ngerjakan, yang satu ngasih masukan. Jadi misalnya yang junior yang ngetik ya, dia ngetik codingnya bla 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 bla. Nanti yang senior bilang, ini nggak boleh gini, kalau kayak gini nanti prosesnya lama, nah harus diganti lagi. Jadi di sini ada pendampingan, proses pendampingan. Nah, yang terjadi di dalam extreme programming ini apa? Ya secepat mungkin. Jadi pada umumnya setiap anggota tim dalam suatu project akan di hire atau akan digaji berdasarkan modul yang selesai. Jadi saya sudah selesai ngerjakan modul A nih, saya langsung lapor, ini modul A selesai, dicek selesai, saya langsung pindah, oh modul B sudah dikerjakan, saya ambil modul C, saya kerjakan modul C. Berarti nanti terakhir perhitungan gajinya atau perhitungan honornya berdasarkan modul-modul yang sudah saya kerjakan. Nah, oleh karena itu biasanya dalam extreme programming itu balapan. Jadi si programmer-programmer ini secepat mungkin mengerjakan proyeknya agar bisa cepat selesai. Ya, nah ini. Bahkan ini ekstrimnya seperti ini. Rata-rata waktunya tidak panjang untuk extreme programming ini. Nah, oke. Nah, sama seperti konsep agile tadi ya, tetap bahwa di extreme programming dia mengutamakan simplicity. Jadi kesederhanaan itu sangat penting. Dan kemudian dalam konsep extreme programming ini namanya juga ekstrim. Jadi ya pokoknya tidak normal gitu ya cara kerjanya. Jadi kadang-kadang ketika suatu sistem ini sangat sulit untuk digambarkan dalam bentuk desain, maka si programmer akan buat dulu programnya. Ini programnya saya sudah buatkan bentuknya seperti ini. Apa yang perlu diganti? Nah, kalau sudah dapat masukan dari user, dari klien, baru kita ubah sesuai dengan masukan dari klien. Ya, nah ini. Jadi codingnya dilaksanakan secara berpasangan. Jadi dua orang biasanya mengerjakan bersama-sama sehingga mereka bisa saling membantu, jadi saling memberikan masukan. Kalau misalkan ada yang salah, mereka langsung mengingatkan. Misalkan, itu kurang titik koma, itu harusnya tadi huruf kecil. Nah, itu bisa ada yang saling mengingatkan. Oke, kemudian extreme programming. Nah ini, jadi klien yang menentukan. Jadi begitu modul 1 selesai, kita tunjukkan ke klien, kalau diterima kita lanjutkan ke modul yang lain. Nah ini,
Jadi dia fokus ke functionality dan fitur dari program. Pada umumnya, yaitu tadi, extreme programming ini dibutuhkan ketika waktu kita sangat terbatas. Sehingga pada umumnya tidak membutuhkan tampilan program yang terlalu heboh, gitu ya. Jadi tidak terlalu mengutamakan dari tampilan program. Oke, berikutnya Scrum. Nah, Scrum ini adalah yang saat ini cukup banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Cara kerjanya adalah pada umumnya product owner ini bisa berupa klien, kalau klien kita cukup pintar, atau berupa IT consultant, ya, IT consultant yang sudah mengerti tentang apa yang harus dikerjakan dalam proyek tersebut. Nah, biasanya si product owner ini akan membuat sprint. Sprint ini seperti apa ya, daftar modul yang harus dikerjakan gitu ya, itu istilah teknisnya. Jadi dia sudah membuat bahwa dari proyek ini ada 100 modul yang harus dikerjakan. Nah, kemudian sprint ini akan diserahkan ke tim. Tim ini dalam isinya adalah Scrum Master dan Development Team. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini mereka setiap hari mereka akan berkoordinasi. Jadi Scrum ini cukup sering, komunikasinya cukup intens. Nah, jadi kurang lebih ya mereka kumpul sekitar 15 menit. Mereka cuma sharing bahwa aku hari ini ngerjakan modul 5, aku ngerjakan modul 7, aku ngerjakan modul 9. Modul 9 aku ada kesulitan ini. Nah, mereka sharing di sana dan mereka saling membantu. Nah, kemudian 1 minggu bekerja, mereka mengerjakan semua yang sudah dijanjikan di awal di sini, yang pada saat awal mereka rapat, kemudian mereka mengerjakannya, proyek-proyek tadi, kemudian nanti biasanya kalau waktunya cukup panjang, mereka ketemu lagi, rapat lagi, kesulitannya apa, dibahas bareng lagi, sampai produk itu siap untuk diluncurkan. Ya, jadi kerjanya ini mirip dengan ekstrim, jadi masing-masing mengambil lelangnya sendiri-sendiri. Jadi aku sekarang ini ada 10 modul yang dilelang, aku ngambil 1, 3, dan 7 misalkan. Nah, berarti dalam satu putaran waktu ini dia mengerjakan semuanya sendirian. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kenapa Scrum ini dianggap cukup bagus? Karena Scrum ini ya tadi itu agile, jadi dia sangat fleksibel. Jadi dalam pelaksanaannya ketika diimplementasikan benar-benar butuh orang yang bisa berkolaborasi, ya. Jadi komunikasi menjadi hal yang sangat penting di dalam Scrum. Oleh karena itu, kalau misalkan ada masalah atau melihat temannya ada masalah, mau tidak mau anggota Scrum ini harus punya inisiatif untuk saling membantu. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, ini gambaran tentang Scrum. Nah, jadi pada saat memilih, si Scrum Master ini harus tahu kemampuan setiap orang. Nah, saya tahu bahwa si A ini pinter di mobile, ya sudah, jangan paksakan dia untuk mengerjakan web. Fokuskan dia di kemampuannya dia untuk di web, di mobile, sehingga dia bisa mengerjakan dengan cepat dan nyaman, karena dia sudah tahu dia bisa di sana. Ya, jadi tugasnya Scrum Master ini tidak hanya memimpin proyeknya sampai selesai secara teknis, tapi dia juga harus bisa menjadi mentor, ya. Jadi kalau misalkan kelihatannya si A ini kok ada masalah ya, kelihatannya sudah mukanya kucel. Nah, kita coba aja bicara. Ada masalah apa? Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Kemudian masalahnya mungkin tidak teknis. Dia di rumah lagi ribut. Nah, ya kita bantu di sana. Itulah tugasnya Scrum Master. Ya, jadi Scrum Master ini berupa apa ya? Ya mentor, fasilitator antara anggota timnya dengan product owner-nya. Ya, ini product owner-nya itu bisa berupa customer atau kliennya atau business consultant. Jadi IT consultant yang dipilih oleh perusahaan untuk menganalisa kondisi perusahaannya. Nah, kemudian dari situ cara kerjanya, sprint-sprint tadi yang sudah dipilih oleh anggota tim, setiap dia selesai melakukan sesuatu, maka dia harus membuat backlog, yang namanya itu backlog, ya. Jadi ini sudah selesai dengan detail hasil kerjanya seperti ini, kemudian cara penggunaan sistemnya seperti ini, kalau ada asumsi juga dikerjakan, dicatat di dalam sana, di dalam backlog itu, kemudian hasil kerjanya juga dipublish. Nah, kemudian
dia direview. Jadi satu tim itu akan mereview hasil kerjanya satu sama lain. Kalau sudah oke, berarti produknya bisa mulai dipublish ya. Jadi di sini menjadi final delivery. Nah, dari itu kita lihat di sini. Nah ini pada saat rapat sprint backlog-nya. Jadi si A sudah mengerjakan 2, effortnya 21 jam misalkan. Si B sudah mengerjakan 2, effortnya 34 jam. Nah, ini semuanya ada laporannya. Ya, itulah Scrum. Nah, ini adalah istilah-istilahnya. Product owner itu adalah orang yang punya punya hak, punya apa istilahnya? Punya wewenang dalam sistem. Jadi dia bisa mengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan nanti ternyata dalam pengembangannya ada satu modul yang tidak mungkin diimplementasikan, kita bisa sampaikan ke Scrum Master yang akan menyampaikan ke Product Owner, kemudian mereka berdua yang akan mencari solusi. Kira-kira modul yang tidak bisa dibuat ini kita bisa ganti dengan apa? Nah, itu tugasnya Product Owner. Jadi Product Owner harus berupa orang yang punya wewenang untuk mengambil kebijakan terhadap sistem. Siapa ini? Bisa direktur IT-nya, bisa CEO, jadi direktur perusahaannya, bisa bisnis konsultannya, jadi IT konsultannya juga bisa. Jadi adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mengubah-ubah kebijakan dalam perusahaan. Ya, itulah product owner. Sedangkan Scrum Master ini adalah mungkin Scrum Master ini bukan orang yang pakar di bidang IT. Ya, kenapa? Karena tugas utamanya Scrum Master adalah dia harus bisa memanage anak buahnya secara psikologis terutama. Ya, jadi ini kalau ini dibaca, Scrum Master diharapkan bisa melakukan hal-hal ini. Ya, jadi dia bisa membuat timnya ini hidup. Jadi dia bisa membuat satu sama lain ini tidak ada iri hati. Mereka bisa bekerja dengan nyaman, kemudian bisa mengenali masing-masing anggotanya ini seperti apa karakteristiknya, sehingga bisa perlakuannya kepada setiap orang bisa berbeda. Kemudian dia bisa coaching juga, coaching dalam arti pendampingan ya, bahwa oh kalau seperti ini solusinya seperti apa. Mungkin bukan dia yang ngajari secara teknis. Dia bisa carikan orang lain yang bisa melatih si anak buahnya kalau ada masalah. Nah, kemudian dia adalah orang yang terus mau belajar. Itu adalah ciri-ciri dari Scrum Master. Ya, jadi ini Scrum Master is a coach, and a coach job is to be curious, not to be an expert. Nah, jadi tugasnya apa? Dia coach. Namanya pelatih itu dia harus melihat anak buahnya itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Bisakah kita mengoptimalkan kelebihan dari orang ini? Nah, itulah Scrum Master. Ya. Oke, biasanya Scrum Master ini dipilih dari orang-orang yang disegani. Jadi dalam perusahaan itu tidak selalu manajer IT, tapi bisa jadi manajer yang lainnya. Misalkan, manajer HRD-nya ini banyak yang suka. Kalau dia ngomong itu orang lain cenderung mendengarkan, cenderung nurut. Ya wis dia aja yang kita ambil sebagai Scrum Master-nya. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Siapa yang bisa menjadi Scrum Master? Nah, ini adalah orang-orang yang bisa menjadi Scrum Master. Yaitu tadi ciri-cirinya adalah butuh orang-orang yang punya kepemimpinan yang baik. Ya, jadi bukan memimpin dalam hal mengatur, tapi memimpin dalam hal coaching. Jadi dia bisa menjadi pendamping untuk anak buahnya. Ini adalah kelebihan dari Scrum. Jadi untuk saat ini Scrum ini dianggap yang cukup realistik. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan metode waterfall, pada umumnya pekerjaan kita akan sangat membosankan di awal. Kita analisis, kita ngomong sama klien, kita bangun desain, dan itu bukan ciri-ciri orang IT. Nah, dokumentasi. Sedangkan dalam proses Scrum, kita bisa langsung mengimplementasikan ketika kita sudah tahu apa yang kita kerjakan, maka kita bisa langsung implementasi. Sedangkan dokumentasinya nanti masih bisa. Nah, itulah Scrum. Ya, jadi dia pokoknya mana yang bisa selesai dulu, itu yang dikerjakan. Itu yang Scrum. Kemudian, kelebihan yang lain, dalam Scrum ini sangat membutuhkan teamwork. Nah, jadi
satu sama lain. Kalau misalkan sudah tahu bahwa si A ini pinternya adalah Android, mobile base, maka ketika si B ternyata membutuhkan di modulnya itu butuh fitur-fitur yang ada di dalam pemrograman Android, bisa tanya ke si A dan mereka bisa saling membantu. Ya. Kemudian sama seperti Extreme, dia juga membutuhkan proses yang sangat cepat sehingga prosesnya ini tidak terlalu panjang biasanya waktunya. Paling beberapa minggu sudah harus selesai project-nya. Ya. Kemudian resource requirement-nya minimum karena biasanya yang terlibat juga tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, seperti yang kemarin pernah kita bahas, semakin banyak orang, maka semakin ruwet nanti ketika rapat. Nah, biasanya bentuk project, bentuk anggota timnya dalam Scrum ini ramping, tidak banyak orang yang terlibat. Ya. Kemudian dan seterusnya, jadi sangat enak sebenarnya kalau kita menggunakan Scrum. Ya itu tadi, tapi dengan catatan bahwa kita harus berani speak up. Ya, jadi orang yang berani berinisiatif. Nah, kapan atau bentuk project seperti apa yang tidak cocok menggunakan Scrum? Bentuk yang tidak cocok adalah ketika project-nya ini kompleks dan satu modul ke modul yang lain dependensinya tinggi, jadi saling bergantung. Contoh, kalau saya belum selesai sistem untuk pembelian, saya tidak bisa melakukan sistem untuk gudang. Kalau gudang belum selesai, saya tidak bisa membuat modulnya penjualan. Nah, kalau tunggu-tungguan seperti ini, jelas tidak bisa menggunakan Scrum. Karena Scrum itu istilahnya apa ya, dikeroyok ya, jadi istilahnya dikerubuti bersama-sama, kerjakan bersama-sama. Nah, sedangkan kalau saling bergantung satu sama lain modulnya, itu akhirnya jadi tunggu-tungguan, nggak selesai nanti proyeknya sesuai dengan waktu. Ya, nah, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semua sistem bisa menggunakan Scrum juga ternyata ya. Jadi kalau misalkan modulnya saling berhubungan, kita tidak bisa menggunakan Scrum. Nah, kemudian, ini tadi transfer knowledge-nya menjadi minimal karena kenapa? Mereka saling ngerjakan project itu berkeroyok, jadi berkerumun gitu. Jadi kerjakan satu project, langsung diambil sprint-sprintnya, saling mengambil secara cepet-cepetan, sehingga akhirnya dokumentasinya minimal. Jadi pokoknya programnya jadi dulu, segera diluncurkan. Dokumentasi bisa nanti, kalau nggak males. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, begitu ada member baru, member baru ini pasti akan kesulitan untuk mengikuti cara kerjanya. Karena apa? Alurnya sangat cepat, kemudian tidak ada yang bisa ngajari dia harus belajar sendiri. Nah itu, jadi setengah mati kalau jadi anggota baru di dalam sebuah Scrum Project. Oke, nah ini gambarannya perbedaan antara SDLC yang tradisional atau konvensional dengan konsep yang agile. Jadi agile itu temu sesuatu buat, temu sesuatu buat, temu sesuatu buat. Jadi tidak rentet seperti waterfall. Ya, kurang lebih seperti itu perbedaan antara agile dan tradisional. Oke, untuk diskusi saya sudah janji tadi bahwa kita hanya teori hari ini. Untuk diskusi kita bisa bahas dalam WhatsApp group. Silakan yang mau berkenan untuk membahas, silakan. Untuk diskusi 1, misalkan Anda sampaikan bahwa diskusi 1 menurut saya cocoknya menggunakan waterfall misalkan. Karena apa? Nah, silakan disampaikan di WhatsApp group. Nanti akan saya tanggapi untuk masing-masing jawaban. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk teorinya? Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Silakan, Renat. Iya, tadi saya perhatikan untuk proses pengerjaan dari berbagai model ini apakah ada kemiripan ya, Bu, kecuali yang waterfall, karena sebagian besar itu dikerjakannya itu yang didahulukan, yang penting dulu yang didahulukan, baru pindah ke yang lainnya. Apakah seperti itu ya? Iya, betul. Ya, cuman bedanya yang paling kentara itu adalah incremental dengan spiral. Ya, kalau spiral itu kan modulnya utuh satu perusahaan kita buat, tapi dalam versi sederhana. Semakin lama semakin kompleks. Jadi semua modul kita selesaikan dari awal. Nah, sedangkan kalau incremental itu per fitur. Jadi saya butuh fitur A, kita selesaikan dulu fitur A secara total. Nanti butuh fitur B, kita tambah dengan fitur B secara total. Nah, jadi bedanya di sana. Sedangkan kalau konsep pengerjaannya semuanya kurang lebih mirip ya, terutama
dari sisi waktu, jadi incremental, kemudian spiral, kemudian RAD, ekstrim maupun yang Scrum, semuanya karena butuh cepat. Nah, makanya itu mereka pakai konsep-konsep yang seperti itu. Mirip-mirip sih sebenarnya. Ya, jadi makanya itu nanti dalam sesi diskusi kita, silakan Anda mau menyampaikan, kalau menurut saya ini cocok menggunakan Scrum, karena apa? Nanti ada orang lain lagi mungkin menurut saya cocoknya menggunakan incremental karena seperti ini. Nah, jadi bergantung dari sudut pandang kita pada saat memilih, oh kalau menurut saya cocoknya seperti ini. Nah, maka dari itu saya pakai misalkan RAD. Nah, ya. Jadi tidak mengikat juga sebenarnya Renat. Jadi tidak harus bahwa kalau saya dari awal spiral harus sampai akhir spiral, tidak. Itu bisa berubah menjadi agile. Jadi di dalam agile tiba-tiba misalkan kita pertama sudah tentukan ya wes kita pakai konsep spiral. Ternyata dalam seiring dengan perjalanannya kok rasanya kita bisa lebih cepat ya. Ya wes lah, ayo kita kroyok aja bersama-sama ngerjakannya langsung barengan, wes siapa yang bisa itu yang ngerjakan. Akhirnya itu menjadi konsep Scrum. Ya, jadi tidak ada ikatan bahwa kalau saya harus A sampai akhir harus A, tidak seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Renat. Oke, kalau tidak ada, kita gimana nih? Kita akhiri di sini. Nanti kita lanjutkan ke WhatsApp group ya. WhatsApp grupnya tidak terikat bahwa harus selesai ini baru kemudian Anda menyampaikan. Nanti misalkan ada 1-2 orang yang menyampaikan, kemudian oh kayaknya kok pemikiran saya berbeda ya, baru besok atau lusa baru menyampaikan, juga silakan. Ya, nanti hari Senin kita ketemu lagi untuk materi yang berikutnya. Oke, selamat sore. Misi Bu, Iya, mau silakan. tanya Siapa ini? Gede Bu. Gede, silakan Gede. Soal absensi Bu, di Neo sama di Mobile itu absennya di hari Kamis Bu, bukan di hari Iya, Rabu. karena ini kan tanggal merah, nggak boleh secara sistem Oh harus gitu. kuliah. Ya. Berarti kita absennya besok aja. Ya, betul, besok aja. Oke, thank you Bu. Ya, oke Gede. Ada lagi? Bu mau tanya nih Bu. Iya, silakan Rey. Ini yang di ULS ini ada tugas software meet ini apa ya Bu? Software apa? Oh, itu yang kemarin kita bahas, yang mitos-mitos kemudian mitos Anda sudah kan? jawab. Ya. Nggak usah, itu untuk KP lain. Oh, oke, terima kasih. Ya, oke. Sampai jumpa hari Senin. Ya, jangan lupa 2B ada presentasi ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah menyiapkan, kemudian nanti di hari Senin Anda mau tanya, atau Anda mau nanya lewat email atau mau nanya lewat WhatsApp group juga silakan. Bu, kalau saya punya topik seperti ini, kira-kira bisa atau tidak? Ya, nanti untuk dipresentasikan di sesi 2B. Oke, selamat sore. Selamat sore Bu Lili, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.